Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kakak di kanal YouTube 1001 Ide. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia kelas 2 halaman 1 sampai dengan halaman 11. Babnya adalah bab yang pertama, mengenal perasaan. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka tahun 2022. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kakak mengucapkan terima kasih atas dukungannya kepada channel ini, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bab 1, mengenal perasaan. Tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menceritakan pengalaman tentang berbagai perasaan. Kalian dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita. Kalian dapat mengaitkan pesan cerita dengan pengalaman pribadi. Pada halaman 2, pada bagian siap-siap belajar, amati gambar di halaman pembuka. Apa saja perasaan yang terlihat pada gambar? Maka jawabannya adalah kaget, senang, marah, dan sedih. Pada bagian kolom ayo mengamati, perhatikan gambar. Amati gambar di atas bersama guru. Berapa jumlah anak di dalam gambar? Maka jawabannya adalah 7 anak. Sebutkan perasaan yang dialami oleh anak-anak dalam gambar. Bacalah nama-nama perasaan di bawah ini. Perasaannya adalah senang, sedih, bangga, takut, marah, kaget, dan malu. Pada bagian berbicara, amati lagi gambar anak-anak di dalam kelas. Jelaskan mimik masing-masing perasaan. Berlatihlah tanya jawab dengan seorang teman. Contoh, Vina, bagaimana mimik orang yang merasa tersenyum? Omi, orang yang merasa senang biasanya tersenyum. Senang adalah perasaan puas dan lega, tanpa rasa susah dan kecewa, berbahagia dan gembira. Takut, merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, tidak berani dan khawatir. Sedih, rasa sangat pilu dalam hati, tak hati. Marah, perasaan sangat tidak senang, berang dan gusar. Kaget adalah perasaan terkejut. Malu adalah segan melakukan sesuatu karena agak takut. Dan bangga adalah besar hati karena mempunyai keunggulan. Bercerita, ingatlah pengalaman kalian masing-masing. Pilih satu perasaan yang pernah kalian alami. Apa penyebabnya? Ceritakan pengalaman kalian di depan kelas. Contoh, aku senang saat menang dalam permainan. Aku terkejut saat mendengar suara petasan. Maka jawabannya yang bisa menjadi alternatif adalah aku merasa senang saat nilai ulanganku bagus, atau aku merasa bangga saat naik kelas. Pada halaman 4 pada bagian menyimak, simaklah puisi yang dibacakan guru. Sampai jumpa, saat berpisah telah tiba. Aku harus pindah ke kota Jakarta. 3 tahun kita lewati bersama dalam tangis dan tawa. Sampai jumpa lagi kawanku, aku akan selalu mengingatmu. Pada bagian kosakata, di situ ada kata berpisah dan pindah. Kemudian pada bagian berlatih, berlatihlah menggunakan kosakata baru. Hari ini keluarga Adi ... ke kota Jakarta. Maka jawabannya adalah pindah.
Hari ini keluarga Adi pindah ke kota Jakarta. Kiki dan kakak berpisah di depan kelas. Pada halaman 5 bagian menulis, simaklah puisi di atas sekali lagi, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ke kota mana tokoh aku akan pindah? Maka jawabannya, ia akan pindah ke kota Jakarta. Kepada siapa puisi ini ditujukan? Jawabannya adalah kepada kawannya. Berapa lama tokoh aku mengenal kawannya? Jawabannya adalah 3 tahun. Pada bagian siap-siap belajar, perhatikan Mimi marah. Amati judul cerita dan gambar di atas. Menurut kalian mengapa Mimi marah? Jawabannya karena bonekanya rusak. Simaklah petunjuk guru untuk melakukan percobaan sederhana. Sesudahnya sampaikan pendapat kalian. Keadaan mana yang lebih nyaman bagi tubuh kalian? Maka jawabannya adalah saat aku merasa santai. Pada halaman 7, bagian membaca, bacalah cerita berikut bersama guru. Mimi dan adiknya ingin bermain boneka, namun tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun berebut hingga boneka rusak. Perhatikan tulisan yang berwarna kuning. Bahas bahasa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Jadi huruf kapital itu adalah huruf besar, dipakai pada huruf pertama pada awal kalimat. Kata N pada kata namun dan huruf M pada kata mereka merupakan huruf pada awal kalimat. Selanjutnya pada halaman 8, Mimi kesal sekali, dia masuk ke kamarnya. Mimi berteriak lalu menangis. Setelah beberapa saat Mimi merasa lega, angin membuatnya merasa sejuk. Dari jendela Mimi mengintip keluar, perhatikan yang berwarna kuning, yaitu tanda titik. Pada bahasa tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Ternyata adiknya menunggu di luar kamar. Dia sudah memperbaiki boneka yang rusak. Mereka akhirnya saling minta maaf. Kemudian mereka bersepeda bersama. Kosakata barunya adalah mengalah, memperbaiki, dan lega. Pada halaman 11, berlatihlah menggunakan kosakata baru. Artinya kosakata yang tadi yang 3 itu. Yang pertama, ibu membantu Pero memperbaiki buku yang sobek. Yang kedua, Tisa sering mengalah saat bermain dengan adiknya. Dan yang ketiga, Roni merasa lega karena penilaian harian sudah selesai. Pada bahasa, kalimat diawali dengan huruf kapital. Contoh, dia masuk ke kamarnya, perhatikan hurufnya. Pada awal kalimat, D-nya adalah huruf kapital. Kalimat pernyataan diakhiri dengan tanda titik. Angin membuatnya merasa sejuk, maka diakhiri dengan tanda titik. Demikianlah video pembahasan Bahasa Indonesia kelas 2 halaman 1 sampai dengan 11. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.